Halo teman-teman semua, kali ini di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang beda tentang si Nepenthes ini. Biasanya kan aku cuma bahas jenis-jenis dan perawatan singkatnya aja. Kali ini aku pengen ngebahas lagi tentang lebih dalam gimana perawatan Nepenthes ini buat pemula. Oke, pertama-tama kita mulai dulu dari mungkin yang paling penting itu kondisi pemeliharaan. Kondisi pemeliharaan di sini ini kayak gini teman-teman. Jadi Nepenthes tuh butuh 3, suhu, cahaya, dan juga kelembapan. Kelembapan udara ya, dan media juga. Oke, mungkin aku bakal bahas untuk pemula dulu ya kali ini teman-teman. Aku nggak bahas yang jauh-jauh dulu, Highland dan segala macam. Oke, pertama jenis juga aku mau saranin ada 3 jenis. Pertama itu ada Nepenthes rafflesiana. Ini yang seperti ini. Dia itu size-nya bisa gede banget, dan ini seperti di samping aku. Ini yang makan kecoa dia. Tapi ini hybridnya ya, bukan asli. Ini yang aslinya Nepenthes rafflesiana. Ini cocok banget buat pemula. Terus abis itu ada Nepenthes gracilis di sini. Ini aslinya gede, tapi ini karena cuttingan atau stack ya bahasa Indonesianya. Jadi dia masih kecil banget. Jadi mungkin teman-teman bisa cari atau beli yang lebih besar dari ini. Terus ada Nepenthes gracilis di sini juga. Nepenthes gracilis ini dia emang bener-bener bandel. Dia sama kayak Reinwartiana, Nepenthes Reinwartiana sama gracilis itu bener-bener bandel banget. Karena kalau gracilis ini di kalau di lowland dia emang persebarannya banyak. Bahkan di pinggir-pinggir jalan di hutan Kalimantan, Sumatera dan lain-lain itu dia udah kayak cuma rumput liar doang teman-teman. Saking bandelnya. Oke. Jadi setelah teman-teman punya jenis Nepenthesnya, teman-teman bisa pakai pot juga itu mempengaruhi juga karena akarnya dari beberapa jenis ini itu lumayan masif atau dalam artiannya cukup banyak ya, karena dia tipe Nepenthes lowland yang akarnya itu masuk ke dalam tanah untuk mencari air yang banyak. Jadi mungkin teman-teman bisa pakai pot yang kalau misal tanamannya kecil gini, ukuran segini masih boleh lah nih. Disesuaikan aja dengan ukuran diameter si Nepenthesnya ini juga. Kalau bisa diameter potnya itu lebih besar dari diameter daunnya ya, kalau yang dari aku pelajari. Cuma mungkin pot itu selama pemeliharaan kondisi ideal, tadi ketiga itu cahaya, suhu, dan kelembapannya ideal, itu oke. Sebelum aku bahas ketiga utama itu, faktor utama, itu yang dibahas sama Kak Gary kemarin ya. Aku juga punya sedikit pengalaman dari aku sendiri. Media pun jangan salah teman-teman. Jangan teman-teman pakai tanah lembang, tanah subur yang dikasih campur pupuk kompos yang bernutrisi banget, jangan. Nepenthes tidak butuh itu semua. Nepenthes hanya butuh kelembapan dari media itu, dan medianya kalau bisa nutrisinya sedikit banget. Nih contohnya seperti ini teman-teman. Di sini racikan aku sendiri ya. Ini menggunakan koko chip atau koko khas. Ini yang size kecil, teman-teman bisa racik sendiri. Ini koko khas, sekam bakar, kokopit. Ini yang putih-putih namanya perlite. Lalu dicampur juga dengan andam pakis. Nah ini racikan aku sendiri, dan emang ini buat lowland sangat cocok karena dia dapat menampung air, dan ketika dipencet nih, lihat ya teman-teman, fokuskan ya. Pas dipencet nih, ini basah nih posisinya. Dia nggak nyatu, tapi dia tetap misah lagi. Jadi untuk pertumbuhan si akar Nepenthes itu cocok banget karena dia istilahnya poros atau gembur. Dan medianya jangan sampai bernutrisi ya teman-teman. Boleh bernutrisi, dia juga tetap butuh kandungan-kandungan dari akar gitu. Seperti P dan K, tapi dia juga nggak suka banyak-banyak. Kebanyakan itu ada dari nutrisi di kantongnya, seperti itu. Oke, setelah teman-teman udah dapat medianya nih, racikannya tadi ya yang aku saranin, atau buat pemula banget bisa cobain media yang paling klasik ya aku sebutnya, kokopit dicampur sekam bakar. Udah itu doang. Ya itu dicampur itu udah awet, apalagi buat nepe-nepe ampul kayak gini nih yang merah-merah nih. Itu Ladylak sama ampul tuh oke. Terus juga Raffles juga bisa. Buat lowland yang tadi aku saranin oke banget, pakai yang tadi itu udah cukup. Dan nggak usah diganti-ganti media itu sampai 6 bulan lebih, atau mungkin bisa kalau teman-teman nyiram juga itu jadi pengaruh ya, karena media itu bisa yang namanya basi atau busuk. Jadi nanti medianya tuh udah kayak terdekompot
terdekomposisi itu jadi bentuknya kayak kompos, jadi udah berantakan, hitam, terus kadang ada yang berlendir dan segala macam, itu mesti diganti ya. Tapi sebelum jadi kayak gitu nggak usah. Jadi nggak ribet kok untuk media Nepenthes itu, yang penting pemeliharaannya. Oke, setelah media tadi aku jelasin, sekarang aku mau ngasih tahu juga pemeliharaan 3 tadi tuh. Oke, yang pertama mungkin aku jelasin dari cahaya dulu. Di sini aku tidak terlalu rewel Nepenthes-Nepenthesnya. Ini kalau teman-teman ke awan, ya, ini nggak ada paranet ini nggak ada paranet, ini bisa dibilang setengah full sun yang di area sini, karena masih yang nggak sih full sun tuh. Di atas benar-benar langit teman-teman cerah, bisa lihat awan warna biru langitnya juga. Jadi mereka nggak rewel kalau yang jenis lowland yang aku saranin tadi. Dan emang tapi perlu adaptasi. Jadi misalnya teman-teman beli nih, datang beli online dari siapalah penjual nepe, beli datang, teman-teman udah pakai media yang aku saranin tadi, pakai pot yang pas juga, ukurannya nggak terlalu besar, nggak kekecilan juga. Terus habis itu teman-teman langsung taruh di tempat yang panas gitu. Nggak, jangan teman-teman. Dia butuh adaptasi perlahan. Ini karena udah sore banget, aku juga nggak sempat. Mungkin teman-teman bikin konten adaptasinya, next aku bakal bikin lagi konten buat adaptasi Nepenthes gimana caranya yang baru datang. Pokoknya teman-teman itu taruh di yang pertama stepnya ya. Itu taruh tempat yang paling teduh tapi tetap kena matahari. Pelan dulu, misal seminggu dia oke, nggak ada tanda-tanda stres sampai dia udah mau mati gitu, nggak ada. Oke, lanjut lagi ke step kedua, dia ditaruh tempat yang mulai kena matahari tapi nggak yang direct sun tuh yang benar-benar full sun kayak gini, langsung kena matahari langsung panas-panasan, jangan gitu dulu. Perlahan dari tempat yang sangat teduh ke yang kena matahari tapi tidak langsung ya, jangan langsung. Setelah dia udah oke di situ, mungkin berapa minggu dia adaptasi. Biasanya kalau di sini step itu 3 minggu ya. 1 minggu buat di yang teduh, 1 minggu lagi buat di yang 2 minggu lagi buat di tempat yang agak gelap, karena matahari tidak langsung. Dan abis itu biasanya aku langsung naruh jemur mereka di tempat full sun seperti ini. Tapi yang teman-teman perlu ketahui lagi, kalau teman-teman mau pakai tempat yang full sun kayak aku gini, kelembapan udara itu juga perlu diperhatikan. Kelembapan bukan yang adanya di tanah itu ya, yang becek-becek itu, bukan teman-teman. Jadi gini, kelembapan udara itu kelembapan yang ada di udara ini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu alat dehumidifier itu kenapa bisa ada air di dalam situ, atau jangan jauh-jauh deh, AC. Kenapa AC bisa mengeluarkan air AC? Itu kan hasil dari embun yang menetes dari AC yang dingin. Nah, jadi embun-embun itu juga dari udara di sekeliling kita nih. Kita menghirup udara itu ada kelembapannya juga teman-teman. Jadi kalau di sini aku nggak pakai misting, tapi teman-teman juga bisa beli alat di online shop atau di tempat tanaman, beli aja alat misting otomatis. Jadi teman-teman pakai selang, nanti ada nudul-nudul mistingnya gitu. Ada ujung semprotan gini, nanti dapat juga. Teman-teman pasang di titik-titik yang teman-teman punya Nepenthes kayak gini. Terus nanti misal mau jam 1 siang dipasang, makanya itu nanti aku bikin next lagi lah kalau aku udah punya misting. Tapi di sini buat pemula, selama bisa rutin nyemprot, ini biasanya kayak gini ya, nih Nepenthes yang kayak gini, ini disemprot aja kayak gini, disemprot. Ini boleh juga beberapa kali dalam sehari, lalu juga disiram. Sekali lagi, air yang perlu diperhatikan. Teman-teman jangan menggunakan air, tapi tidak disarankan untuk menggunakan air keran. Kenapa? Karena air keran memiliki tingkat TDS meter. TDS itu benda padat yang ada di dalam air, bisa mineral, garam dan lain-lain yang kayak bahan-bahan padat ya. Dan itu kalau terlalu tinggi juga bisa mengandung banyak nutrisi buat si Nepenthes ini, yang bikin dia nggak mau ngantong. Dan itu juga makanya aku nggak nyaranin ya pakai air AC, air tampungan AC, atau teman-teman bisa pakai merek Cleo ataupun Amidis, karena emang 2 merek itu dia air ada yang demineral, jadi benar-benar TDS-nya 0, air murni dan bagus gitu.
Nah ini cara penyiraman gini aja teman-teman. Siram, siram, siram. Udah kayak gitu aja, cuma disiram biasa, nggak banyak rewel nyiram harus kayak gimana. Dan kalau misal teman-teman sibuk ya, aku juga bisa nyaranin teman-teman pakai tatakan air kayak gini nih. Nah, nih. Ini bukan Nepenthes, ini next kita bahas lagi Drosera. Nah ini kayak gini, tatakan air ditaruh aja, bawahnya air basah, cemplung. Kalau teman-teman sibuk, teman-teman kerja nggak sempat ada waktu, bisa kayak gini aja, simpel juga. Dan juga setelah kelembapan udara, cahaya, tadi juga suhu. Teman-teman jangan nyara Nepenthes Highland atau Nepenthes dari atas gunung dibawa ke turun gunung, itu pasti langsung mati teman-teman. Apalagi kalau teman-teman nggak punya greenhouse. Greenhouse itu rumah tanaman yang proper kayak tempat Kak Geri kemarin, teman-teman bisa nonton videonya sebelumnya. Jangan dulu kalau nggak punya itu, jangan tiba-tiba maksa miara Nepenthes Rajah, Nepenthes Lowi, jangan. Karena mereka itu jenis-jenis yang emang sudah terancam punah juga dan harus kita lestarikan. Jadi jangan malah kita buang-buang duit buat ngebunuh mereka gitu. Oke, setelah itu juga jenis tadi udah aku bahas, air, cahaya, kelembapan. Oh ya, kelembapan udara tadi aku lupa sebutin berapa persen yang ada. Teman-teman bisa beli alatnya juga. Ini karena aku nggak jualan, jadi aku nyaranin teman-teman beli online atau tempat yang jualan aja ya. Itu tuh tempat kayak pengukur kelembapan udara yang biasa buat ruangan-ruangan itu. Teman-teman bisa dipasang di tempat Nepenthes teman-teman. Itu minimal buat Nepenthes kayak gini itu 60% sampai paling bagus itu ada di 80-90%. Karena semakin tinggi kelembapan udara, mereka semakin suka buat ngantong juga, karena ini butuh banyak energi dari kelembapan udara dan juga nutrisi yang mereka dapat. Ngebuat kantong itu juga perlu energi dan buat energi mereka berikutnya. Oke, setelah itu penanganan Nepenthes yang baru datang itu juga teman-teman nggak usah kayak ngasih pupuk atau misal langsung yang tadi kan untuk penanganan cahaya aja tuh. Nah kalau baru datang teman-teman usahakan jangan langsung kayak maksain ngasih makan dia gitu, ngasih makanan ke dalam kantongnya, terus teman-teman buru-buru pengen pengen dia ngantong, dipakai hormon apa segala macam kan ya teman-teman. Nepenthes nggak suka bahan kimia, dia sukanya semua yang organik. Oke. Dan juga kalau baru datang Nepenthes itu biasanya para seller Nepenthes di luar sana itu pasti ngebuang air dalam kantongnya dulu. Jadi setelah datang itu pasti kantongnya kosong, dan kalau kosong itu bisa bikin dia kantong cepat kering. Jadi tolong teman-teman isi dulu kantongnya, 1/4 air aja dari ukuran kantongnya. 1/4 itu dikit banget ya, segininya aja. Nih, segini aja, dikit aja, jangan sampai penuh. Karena kalau penuh rentan busuk teman-teman. Dikit aja, dikit banget. Nggak dikit banget sih, segini tuh. Jadi mungkin jangan sampai perut si Nepenthes ini di sini perut nih. Kalau ada wingsnya ini di sini nih. Ini kan perut, jangan sampai situ, setengahnya aja sini. Dan setelah teman-teman kasih air tadi, ngasih airnya juga setelah dimasukin ke dalam pot ya. Kalau misal teman-teman dapat yang dikirim tanpa pot gitu, dikasih pot dulu, dikasih media, habis itu baru diisi airnya. Udah penanganannya itu aja. Terus tadi penanganan cahaya udah aku jelasin juga. Lalu buat nyiram juga, kalau daerah teman-teman panas banget kayak perkotaan Jakarta di sini, itu mungkin bisa 2 hari, jangan 2 hari, sehari 2 kali atau 3 kali bebas. Pokoknya nepe-nepe lowland yang aku saranin tadi, dia suka air juga, oke, aman dan nggak rewel kok. Meskipun istilahnya kebanyakan air dan segala macam, dia nggak langsung mati kayak Nepenthes Highland. Dan setelah itu untuk memumukan, ini sedikit aja aku nemu kepompong lalat. Kalau teman-teman tahu, ini lalat daging. Ini kepompongnya karena aku udah kesel banget sama ini lalat, sering banget muncul dalam rumah. Ini di luar bagian penanganan ya teman-teman. Jadi jangan lakuin ini kalau Nepenthes baru datang. Aku pengen balas dendam ke lalat ini. Lihat guys. Nah dah. Jadi si lalat-lalat ini kepompongnya
Karena ini Nepenthes sudah lama ya teman-teman, udah 2 bulan lebih. Dan dia udah kantong baru, ini kantong bukan dari sananya, ini baru. Jadi untuk nutrisi dia juga. Oke, kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi untuk ngasih makan, nanti next aku bikin lagi kontennya, berarti mungkin aku masih ada janji konten ke teman-teman itu buat tadi yang adaptasi makan, sama mungkin nanti aku nggak tahu bakal masukin di konten ini atau enggak. Nepenthes aku yang ada di indoor, nanti perawatannya beda lagi ya. Oke, untuk teman-teman pemula itu aja sih yang aku saranin. Jadi ingat aja penanganan waktu baru datang. Medianya juga tadi jangan yang bernutrisi. Air pakai air RO, reverse osmosis, air demineral, air AC atau air hujan. Ini kesimpulan di akhir video aja teman-teman. Terus abis itu jenis Nepenthes yang aku saranin, entah nanti aku tulis di sini kayak ini. Ada Nepenthes rafflesiana, Nepenthes mirabilis, Nepenthes reinwartiana, Nepenthes gracilis, terus Nepenthes ampularia. Dah cukup ini 5 dulu teman-teman, coba 5 spesies itu dulu. Kalau berhasil nanti teman-teman request aja kalau misal mau bikin video Nepenthes yang ini dong yang gede-gede, ntar aku bikinin videonya juga ya. Oke, mungkin kita sekian dulu, dan aku juga masih ngasih info nanti teman-teman mungkin beberapa bulan lagi atau mungkin minggu aku kan launching juga, aku bakal jualan Nepenthes ini. Nanti aku info lagi di Instagram dan di TikTok, YouTube ini lagi ya. Oke, udah ini juga udah gelap banget teman-teman. Next aku bikin konten yang tadi aku bilang, dan ya udah sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Semangat terus miara Nepenthes biar tetap lestari di alamnya, biar tetap lestari di konservasi. Oke, dadah, sampai jumpa di konten berikutnya.